Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Malam ini kita akan kembali menikmati saat teduh malam. Di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, penyertaan, dan kasih sayang-Mu bagi kami, khususnya dalam sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Malam ini kami akan kembali menikmati saat teduh malam yang di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, buka tingkap hikmat-Mu, hingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan memberlakukannya. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu malam ini, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu juga. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari kitab Galatia pasal 3 ayat 9. Kitab Galatia pasal 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tema kita malam ini, diberkati karena beriman. Diberkati karena beriman. Konteks pembacaan kita dari Galatia pasal 3 ayat 9 malam ini adalah penjelasan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia tentang bagaimana Abraham dalam hidupnya dan bagaimana Abraham menjadi pribadi yang dibenarkan, pribadi yang diberkati Tuhan dalam hidupnya, karena Abraham adalah pribadi yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Abraham adalah sungguh-sungguh pribadi yang percaya kepada Allah. Ketika Allah memanggilnya, Abraham setia mengikuti panggilan dan kehendak Allah bagi hidupnya. Bagaimana Abraham terus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan percaya dengan imannya bahwa Tuhan pasti menggenapi apa yang dijanjikannya. Karena begitu besar imannya, maka bukan hanya hidupnya yang diberkati, tetapi bahkan hidup berimannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham menjadi bapa leluhur dari semua orang beriman atau semua orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, malam ini kita belajar dari kehidupan Abraham dalam kaitan tema kita diberkati karena beriman. Maka malam ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa berkat Allah niscaya akan dilimpahkan dalam hidup setiap orang yang taat, setiap orang yang setia dan beriman kepadanya. Kalau Allah sudah menyatakan berkat-Nya yang luar biasa dalam kesetiaan, dalam keberimanan Abraham, maka kita pun akan berlaku hal yang sama ketika kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat, yang setia dan beriman kepada Allah.
kita akan menikmati limpahan berkat-berkat indah dalam kesetiaan dan keberimanan kita kepada Allah. Yang berikut, yang kedua, bahwa iman dan ketaatan kita kepada Allah sesungguhnya seperti Abraham adalah bukti dari kasih kita kepada Allah. Dan karena itulah yang menyebabkan mengapa hidup kita akan diberkati. Bahwa orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dan bukti kasihnya kepada Allah itu yang membuat mengapa kehidupannya menjadi kehidupan yang diberkati. Karena mereka taat, mereka setia, mereka berpengharapan kepada Allah sebagai wujud kasih, sebagai wujud kepercayaan, sebagai wujud keberimanannya. Dan karena itu, mereka dan kehidupan mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahwa iman bertumbuh dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Allah. Oleh karena itu, agar kita boleh memiliki iman, sehingga kita menjadi pribadi yang diberkati karena kita beriman, hendaknya kita senantiasa punya waktu untuk selalu dan senantiasa membaca firman Allah. Menjadikan firman menjadi sebuah kebutuhan yang terus-menerus kita renungkan, kita hayati, dan kita berlakukan dalam hidup sehari-hari. Bahwa hanya dengan membangun relasi dan keintiman dengan Allah, maka niscaya iman kita akan menjadi iman yang dibangun, iman yang kokoh, iman yang bertumbuh. Dan karenanya hidup kita dengan iman kita itu akan menjadi hidup yang diberkati, hidup yang menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari jemaat, hidupi iman kita dalam kesetiaan, kepercayaan, dan penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Niscaya hidup kita pun diberkatinya. Amin. Kita akhiri saat teduh kita malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati dalam saat teduh malam ini. Meteraikan firman itu dalam hati kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu menjadi penopang kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk dinamika kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam karya kerja upaya-upaya kami mencari nafkah, dalam gumul juang tumbuh kembang masa muda anak-anak kami. Biarlah Tuhan mereka semua dan kehidupan kami semua senantiasa menjadi sebuah kehidupan yang menikmati kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sementara bergumul karena gangguan kesehatan atau sakit. Mari Tuhan Engkau datang melawat mereka. Orang tua kami Ibu Berta Manaya Sangaria atau Nenek Tari. Orang tua kami Ibu atau Oma Mangopo. Orang tua kami Bapak John Ersule atau Opa John. Mari Tuhan, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, mari kesembuhan, kepulihan Engkau nyatakan. Engkau berkati khususnya orang tua kami Opa John yang dirawat di rumah sakit PCC. Segala proses perawatannya, mari Tuhan ambil alih. Berkati juga orang tua kami Nek Tari dan Ibu Mangopo. Kami percaya proses pemulihannya Tuhan ada di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, untuk para lansia kami teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Kami berdoa untuk majelis gereja dan pengurus OIG-Mu di Jemaat Dadi. Hadirlah dalam segala kebaikan-Mu. Teguhkan kami Tuhan dalam mengangkat pelayanan khususnya di masa-masa pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kami, kalau Tuhan berkenan pada hari Minggu tanggal 28, kami akan melaksanakan kembali ibadah tatap muka.
Biarlah rencana ini boleh berjalan dalam kasih sayang Tuhan saja. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk program vaksinasi melawan COVID-19 yang sementara diupayakan oleh pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di Kota Makassar. Mari Tuhan ambil alih. Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh kehidupan kami malam ini. Biar kami boleh beristirahat dalam segala kebaikan dan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Bongi melo lako kita solanasang.